Bisa kita mulai, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya, hidupin kameranya. Yang presentasi siapa? Kami, Bu, kelompok 1, Bu. Udah di-share ke grup? Sudah, Bu, dari hari Jumat kemarin. Oh, yang kemarin itu ya. Iya, Bu. Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, siapa dulu ya? Dari Ibu yang paling muda, Ibu Nur Sailan Lubis. Saya, Bu. Apa kabar, Bu? Terbalik, Bu, kok paling muda. Baik. Yalah. Baik, Bu. Ibu Royani Sitanggang. Saya, Bu. Kabarnya? Baik, Bu. Mana tadi ya Bapak kita, Pak Mariono? Hadir, Bu. Kabar, Pak? Baik, Bu. Kabar baik. Yalah. Satu lagi Pak Morgan ya? Ada berapa Hadir, kita Bu. laki-laki? Oh, 3 ya, Pak Iko ya? Iya, Bu. Sama Pak Samu. 4, Bu, 4. 4 ya? EFSO, Bu, EFSO. Satu lagi? Siapa namanya satu lagi? Pak Samuel, Bu. Samuel, Oh, Bu. Samuel. Iya, Bu. Hadir, Bu. Oh, ini yang jomblo. Masya Allah. Kemarin saya kan pertemuan pertama kan nggak menyinggung masalah jomblo apa enggaknya kan. Jadi belum bisa saya promosikan Pak Samuel kemarin. Dan tadi pun lupa. Di kelas C udah saya promosikan Pak Samuel. Bagi yang berminat ada Pak Samuel di kelas B saya bilang. Takutnya Pak Samuel pula nggak berminat ya kan? Sama doang. Oke Bapak Ibu, siapa yang presentasi nih? Kami, Bu, kelompok 1, Bu. Silakan Bu Nurjana.
Ya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasekan modul 2 dan 3. Saya coba share screen dulu ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Oh, udah. Sudah, Bu. Silakan Bu Nurjana. Ya Bu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan modul 2 yaitu hakikat pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK, di mana kelompok saya ini terdiri dari Bu Nur Asima Siregar, Bu Nur Atika Ridwan, saya sendiri Bu Nurjana, dan yang terakhir adalah Bu Rusdi Lestaida. Kemudian di sini kegiatan belajar 1 itu berkaitan dengan pengertian pelayanan pendidikan dan sejarah perkembangan pendidikan khusus di Indonesia. Yang pertama, makna dan jenis pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK yang biasa disingkat dengan ABK. Yang pertama adalah makna pelayanan pendidikan. Pelayanan merupakan suatu jasa yang diberikan oleh seseorang atau satu lembaga untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Yang kedua, jenis pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau yang lebih dikenal saat ini adalah ABK. Jenis dan durasi layanan pendidikan yang diperlukan bervariasi secara individual tergantung dari jenis dan tingkat kelainan ringan seperti tunagrahita ringan, tunarungu ringan, dapat dilayani di sekolah umum. Namun, mereka yang menderita kelainan sedang dan parah lebih banyak dilayani secara khusus, meskipun pada saat-saat tertentu mereka dapat memanfaatkan layanan pendidikan yang disediakan untuk umum. Jenis pelayanan pendidikan ada 3. Yang pertama, layanan pendidikan yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan fisik. Kemudian yang kedua adalah layanan pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan emosional sosial. Dan yang ketiga adalah layanan pendidikan yang memang berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Rusdi Lestaida. Kepada Bu Rusdi Lestaida, saya persilahkan. Terima kasih, Bu. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan layanan pendidikan khusus. Selama berabad-abad, para penyandang kelainan, yaitu anak berkebutuhan khusus yang berada di bawah normal, biasanya menerima perlakuan yang kurang baik dari masyarakat. Bahkan, menurut Hewlett, pada abad ke-14 dan ke-15, para penyandang kelainan ini menerima perlakuan yang lebih buruk, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh latar belakang budaya masyarakat. Para penyandang kelainan tersebut dilahirkan, jadi tergantung pada lingkungan dia dilahirkan dan dibesarkan. Dan pada abad ke-16, ketika di Spanyol, negara Spanyol dia berhasil mendidik seorang penyandang tunarungu sejak lahir. Pada peraturan pemerintah nomor 14 pada PP nomor 17 2010,
pada pasal 130 ayat 1 dan 2 berbunyi bahwa pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar bahkan menengah. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, dan satuan pendidikan kejurusan, dan satuan pendidikan keagamaan. Kemudian kita akan lanjutkan ke slide berikutnya, Bu. Kita akan membahas kegiatan belajar 2, yaitu berbagai bentuk dan jenis pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada pelayanan pendidikan itu terdapat 3 pelayanan. Yang pertama segregasi, kemudian integrasi, dan yang ketiga inklusi. Pada segregasi itu merupakan pelayanan pendidikan di mana anak ABK dipisahkan dari pendidikan anak pada umumnya. Sedangkan pada integrasi itu merupakan layanan pendidikan terpadu. Bisa kita perhatikan pada modul 2.24. Pada modul 2.24, pada layanan pendidikan ini menyediakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah yang sama dengan anak normal. Sedangkan pendidikan inklusi ini merupakan pendidikan sentragasi penuh. Sentragasi penuh di mana anak ABK berada di sekolah biasa. Kemudian pada jenis pelayanan, yang pertama pelayanan sekolah biasa, kemudian pelayanan anak ABK biasanya terdapat di sekolah biasa yang menyediakan guru konsultan, dan yang ketiga dapat di sekolah biasa dengan guru kunjung. Selanjutnya, pendekatan kolaboratif dalam pelayanan pendidikan ABK. Sebenarnya pendekatan pada pelayanan pendidikan anak ABK ini merupakan suatu proses yang sangat kompleks karena dibutuhkan yang lebih spesifik dibandingkan pada umumnya. Yang kedua, itu tidak dapat dilakukan seorang diri. Dibutuhkan bantuan dari beberapa pihak dalam pelayanan pendidikan anak ABK. Halo, Bu Rusdi. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rusdi atas pemaparannya. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Bu Nur Asima. Kepada Bu Nur Asima, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang modul 3, pendidikan khusus bagi anak berbakat. Di mana KB1-nya tentang definisi dan dampak anak berbakat. Untuk definisi, terbagi atas 2, yaitu definisi versi Amerika dan definisi versi Indonesia. Yang pertama, definisi versi Amerika itu pada dasarnya dikaitkan dengan skor tes inteligensia Stanford Binet yang dikembangkan oleh Jerman setelah Perang Dunia Pertama. Dalam hasil tesnya itu, anak-anak yang memiliki skor IQ 130 atau 140 dinyatakan sebagai anak berbakat. Yang kedua, definisi versi Indonesia. Ya, disebut anak berbakat adalah mereka yang didefinisikan oleh orang-orang profesional mampu mencapai prestasi yang tinggi karena memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa. Nah, selanjutnya dampak keberbakatan. Terdiri atas 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek akademik.
kecepatan perkembangan kognitif yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kekuatan fisik sehingga terjadi kesenjangan di antara keduanya. Yang kedua, aspek sosial atau emosi. Kemampuan anak berbakat untuk menyerap dan menghimpun informasi yang tidak diimbangi dengan perkembangan emosi dan kesadaran dapat menimbulkan tidak kestabilan perkembangan emosi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Asima. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang KB2 yaitu dengan Bu Nur Atika. Kepada Bu Nur Atika kami persilahkan. Iya, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya ke belajar 2. Kebutuhan pendidikan dan jenis layanan bagi anak berbakat. Nah, kebutuhan pendidikan dan jenis layanan bagi anak berbakat terbagi 2. A. Kebutuhan anak berbakat. 1. Kebutuhan pendidikan dari segi anak berbakat ini. Nah, yang kedua, kebutuhan pendidikan berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Nah, yang B, jenis-jenis layanan anak berbakat. Yang pertama, kemampuan sebagai persiapan penelitian jenis pelayanan. Nah, yang kedua, komponen alternatif implementasi jenis layanan. Terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu semuanya, demikianlah pemaparan dari kami kelompok 1. Jika ada atau mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan ataupun mungkin ingin didiskusikan dengan kelompok kami persilahkan, namun sebelumnya kami kembalikan kepada Ibu dosen. Terima kasih. Halo Bu. Halo Bu. Bapak Ibu suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran Bu. Dengar Bu. Dengar Bu. Ada Bu. Mana Ibu? Sudah Iya, selesai Bu. presentasi? Sudah Bu. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita pulang aja ya. Boleh Bu, boleh. Bisa Bu, bisa Bu. Ya, kita pulang ya kita di rumah masing-masing. Apa itu ketawa Bu? Melda ya? Baik Ibu, Bapak. Dibuka aja presentasi. Dibuka aja sisi tanya jawabnya. Jangan bertanya yang di luar dari ini ya. Soalnya nanti pusing Pak Samuel, botak pula kepalanya kan. Udah botak, makin botak ya kan. Ya kan ada yang bertanya? Atau Pak Samuel yang mau bertanya? Jangan berat-berat pertanyaannya Pak. Iya Pak. Lagi mencoba memahami Bu. Nanti saja Bu, skip dulu. Oke. Lagi baca Silakan ada dulu. yang bertanya?
Baiklah Bapak Ibu, untuk termin yang pertama kami buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Iya. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu Nur Sailan, silahkan Bu Nur Sailan. Ya, terima kasih, Bu. Yang ingin saya tanyakan, anak berkebutuhan khusus itu kan anak yang mempunyai keluarbiasaan, di mana keluarbiasaannya itu dapat bersifat yang positif dan ada juga yang bersifat negatif. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan bersifat positif itu dan negatif beserta contohnya anak yang bagaimana begitu, Bu? Saya ulangi lagi ya Bu ya pertanyaannya ya. Jadi ini berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, di mana anak berkebutuhan khusus itu mempunyai kan keluarbiasaan. Namun keluarbiasaan itu tadi dapat dinilai ada yang negatif, ada juga yang positif. Jadi di sini yang Ibu minta adalah penjelasannya keluarbiasaan dari yang positif itu bagaimana, negatif itu bagaimana, dan beserta contohnya. Seperti itu Bu. Iya, Bu. Iya. Terima kasih Bu Nur Sailan. Selanjutnya Saya, kepada Bu. Bapak Ibu. Sudah, Bu. Namanya Bu. Bu Roy, Bu. Bu Roy, silakan Bu Roy Hatul Jannah, silakan Bu Roy. Nah, di sini saya lihat pada halaman 2.28 terdapat beberapa jenis pelayanan pendidikan khusus yang paling cocok diterapkan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, menurut kelompok 1, yang mana jenis yang paling efektif untuk diterapkan? Oke, jadi pertanyaan Bu Raihatul Jannah ini berkaitan dengan jenis layanan pada anak berkebutuhan khusus. Jadi menurut kelompok kami nih berarti pertanyaannya ya Bu, bukan menurut seluruh Indonesia ya. Jadi menurut kelompok kami ini mana yang cocok untuk diterapkan ya? Baik Bu. Ya, kami akan coba untuk menjawab dan berdiskusi nantinya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir terlebih dahulu untuk termin ini. Saya Ibu Nurjana. Iya, dengan siapa Bu? Ibu Milawati. Dengan Ibu Milawati, silakan Bu Mila. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kelompok anak yang mempunyai keluarbiasaan atau penyimpangan ganda atau berat dan sering disebut sebagai tunaganda. Bagaimana penanganan yang dilakukan terhadap penyimpangan tunaganda tersebut? Tolong jelaskan menurut kelompok 1. Terima kasih. Ya, saya ulangi lagi pertanyaan dari Bu Mila mengenai anak yang mempunyai keluarbiasaan atau penyimpangan ganda tadi ya Bu ya? Iya. Ya, penyimpangan ganda atau yang disebut dengan tunaganda. Bagaimana cara menangani anak yang seperti itu gitu ya Bu ya? Iya, benar sekali. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas responnya. Berikan kami sekitar waktu 5-10 menit untuk mendiskusikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Saya pikir beri kami waktu 5-10 jam. Habis lah. Alah, Bu. Oke, sembari kita menunggu jawaban dari kelompok Bu Jannah, Bapak Ibu hadir semua nggak? Ini ada yang belum masuk nih. Siapa ini yang belum masuk nih? Jumlahnya 25 kita kan? Oke, jumlahnya 25. Sama saya 26, satu lagi belum masuk. Mana Pak Samuel, Bapak Rondok kan ini kawannya satu. Pak Samuel, saya udah promosi Bapak loh. Ibu Liza Puspita Daulay nggak ada Bu? Liza ya? Ya Liza Puspita Bu ya. Pak Samuel. Ya Bu. Saya udah promo Bapak loh. Terima kasih Bu.
Ini kalau masuk dalam kelas habislah Bapak dibully nih sama anak-anak C, anak A ya kan. Oh itu namanya Pak Samuel yang belum nikah. Waduh. Urus di. Ya, Naikkan Bu. lagi, naikkan lagi apanya biar nampak wajahnya, kameranya. Udah sarapan Bu. semua, Ibu? Udah. Udah sarapan semua? Belum, Bu. Belum ya. Makanlah, Bu. Matikan kameranya, makan. Dan gara-gara kita Ibu pingsan ya. Ibu Bapak, nanti hari Senin saya akan membuat soal TT1. Ibu silahkan mengunjungi LMS. Hari ini pun bisa juga Ibu kunjungi LMS, daftar hadir. Ya. Senin saya kasih LMS-nya, TT1-nya. Soalnya mudah-mudah. Jawabannya yang mungkin agak gimana gitu kan. Dan terakhir mengirimkan TT1 itu di hari Sabtu. 1 hari sebelum tutorial. Tulisan apa Bu? Tulisan tangan, apa bisa diketik? Terserah, mau tulis tangan, mau tulis kaki. Kaki jangan lah ya. Mau ketik, mau PDF, mau Word, nggak apa-apa ya. Bu, makasih banyak Bu. Terima kasih sekali Bu. Kenapa rupanya Bu? Nggak dikasih Word ya? Pokoknya senang banget lah Bu dengan kebijakan Ibu. Terima kasih Bu. Kenapa rupanya di dosen yang lain nggak boleh? Sekian kali. Stres Bu, tulis tangan. Nggak sanggup. Iya Bu. Oh alah. Minggu depan ada presentasi nggak Bu? Ada lah. Ada Bu, oke Bu. Kenapa rupanya? Bapak mau kemana? Mau ngapel dia Bu, ngumpulkan sinamot. Mau diskusikan sinamot ya? Orang mana, Pak? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Nanti Bapak buat kejutan, tiba-tiba udah ngasih surat undangan. Amin, Bu. Sampai mana tadi saya bilang, dosen-dosen, tutor-tutor yang lain nggak ngasih ya tulis tangannya. Ketik ya. Sebagian Bu. Iya Bu, ada yang nggak kasih. Karena ibu-ibu kan Pak udah pinter-pinter, pasti copy paste. Boleh copy paste itu, tapi agak-agak bervariasi lah. Kalau lagu apa nama? Ada improve-nya ya kan? Nah, agak ditambah-tambahin ya kan? Jangan dikurang-kurangin. Ada improve-nya dia. Kalau lagu dangdut dia cengkoknya agak mendayu-dayu gitu kan? Jangan terima bersih aja. Agak ditambah-tambahin gitu biar nggak sama. Jadi nanti kebiasaan UAS pun nanti contek-contekan. Jangan ya Bu, karena ada kejadian
mahasiswa saya di Labusel dan Labura nggak lulus. Bukan saya nggak ngasih nilai, tapi karena dia UAS itu contek-contekan terdeteksi, jadi dia tidak lulus mengulang. Pak Iko mana ini Pak Iko? Saya, Bu. Nggak nampak di sini Bapak. Nampak kok, Bu? Ya Bapak nampak saya nggak nampak Bapak. Ini, Bu. Nampak kan? Oh iya tahu. Nah, berarti jawaban teman kita itu kita jadikan referensi kita ya, Bu. Gimana Pak? Jawaban kawan kita itu kita jadikan jadi referensi lah ya, Bu. Biar apa ya? Biar semakin bagus jawaban kita nanti ya, Bu. Misalnya kalau kita jangan masing-masing aja Bapak, jangan ikut kawannya. Pak Morgan, gimana Pak Morgan? Ya, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Ibu apa kabar? Bu Nur Asimani ketawa aja kerjanya. Jangan banyak ketawa, Bu. Banyak ketawa itu mematikan hati. Senyum aja ya, Bu, senyum. Bu Asima ini modelnya ini, sedikit aja lucu udah ketawanya luar biasa. 4 hari 4 malam nggak diam dia. Salah Bu, maaf ya Bu. Apa? Bapak Ibu sekolahnya udah masuk belum? Udah Bu. Ada sebagian masuk ya. Kalau negeri belum ya Pak? Boleh kalau negeri. Sudah Bu. Negeri udah masuk? Kami sudah Bu, Min 1 Kota Medan sudah Bu. Kota Medan udah semua? Enggak, Min 1 Kota Medan sudah Bu, tapi ada sebagian yang belum Bu. Oh. Min 1 di mana itu Bu? Di Jalan Pancing Bu, William Pancing. Iskandar. Aksara samping Man 1 Bu. Oh iya. Dekat kantor polisi itu ya. Anak kuliah yang belum ya? Iya Bu, masih daring. Karena anak kuliah ini agak-agak bandel sedikit. Iya, contoh lah misalnya kita ini satu kelas ini ada 25 ya. Misalnya 25. Nauzubillah ya. Ada positif 1 orang masuk kelas dia. Berinteraksi dengan kita, ya kan? Kemudian masing-masing pulang ke rumah. Kena semuanya. Beda dengan anak SD. Pergi diantar, pulang dijemput. Anak SD kan patuh-patuh dia. Pulang sekolah pulangnya nak, jangan lagi main-main, pulang. Anak kuliah mana bisa ke kafe lah dia, ke mall lah dia. Belum lagi organisasi-organisasinya kan. Oke Bapak Ibu, kayaknya udah sampai inilah 10 menit ya. Sampai juga ngomong Ibu Asima. Iya Bu.
Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama tadi dari Bu Nur Sailan mengenai anak berkebutuhan khusus, yaitu di mana anak yang mempunyai keluarbiasaan. Di situ ada yang positif, ada yang negatif. Nah, apa yang dimaksud dengan keluarbiasaan yang positif dan negatif dan akan dipaparkan dengan contohnya. Mungkin hal ini akan dijawab langsung oleh Bu Nur Asima. Kepada Bu Nur Asima, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nurjana. Nah, di sini kita coba menjawab tentang apa yang dimaksud dengan keluarbiasaan yang bersifat positif. Nah, seorang anak yang memiliki keluarbiasaan bersifat positif itu seperti seorang anak yang memiliki kecerdasan intelektual di atas rata-rata anak pada umumnya. Contohnya, ada anak yang bernama Maria Clara Yubilea, seorang anak berkebutuhan khusus yang divonis oleh dokter sebagai gift normal atas. Menyabet gelar sarjana dari Uni dengan IPK 3,76 di usia 19 tahun dengan nilai 145 dalam tes IQ pada tahun 2017. Nah, anak ini awalnya malas dan selalu berpindah-pindah sekolah, sehingga akhirnya orang tuanya menyadari bahwa keadaan Maria mengalami keluarbiasaan bersifat positif, sehingga anaknya belajar dengan homeschooling. Nah, yang kedua adalah anak yang memiliki keluarbiasaan negatif. Artinya adalah di mana seorang anak atau peserta didik tidak dapat mengontrol diri, sehingga seringkali berperilaku menyimpang dari kebiasaan anak pada umumnya. Nah, ini masuk pada kategori tunalaras. Bisa saja tersebut marah berlebihan, sampai melempar barang-barang di sekitarnya, bahkan sampai melukai diri sendiri. Kadang juga selain marah, bisa sedihnya sampai menangis, sampai sulit untuk ditenangkan, atau menutup diri dan tidak mau berbicara. Bersosialisasi kurang. Nah, itulah dia sisi negatif. Dan sisi positif yang bisa saya jelaskan, kembali saya ke moderator. Jadi itu tadi Bu Nur Sailan, pemaparan dari Bu Nur Atika, bahwasanya ke Bu Nur Asima, mengenai keluarbiasaan yang bersifat negatif maupun positif. Jadi kalau misalnya dia itu negatif, dia itu tadi memang menyimpang dari kebiasaan anak-anak normal. Kalau dia positif itu dia mungkin memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Nah, contoh yang pernah saya temui dalam kegiatan belajar mengajar tentang anak ABK ini tadi ya Bu, kalau yang negatif itu tadi saya pernah jumpai siswa itu tadi memang dia itu tadi sikapnya itu tadi di luar normal. Jadi nanti ketika kita menjelaskan, kita tenang, teman-temannya itu tadi udah konsentrasi dalam belajar, dia tiba-tiba mengeluarkan suara yang aneh-aneh, kayak suara binatang. Ya bisa suara maaf, suara anjing, suara monyet. Nah, itu ditirukan dia, semuanya ditirukan. Jadi sehingga menyebabkan kondisi belajar itu tadi nggak efektif dan nggak kondusif. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian nanti dia mau lari sana, lari sini tanpa tahu arah. Nah, seperti itulah yang disebut dengan keluarbiasaan yang negatif. Nah, ada juga siswa saya, dia itu termasuk anak ABK, namun keluarbiasaannya termasuk kepada ranah yang positif, di mana dia itu tadi memang tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi ketika saya berbahasa Indonesia, dia itu menjerit-jerit. Jadi saya itu memang harus mengajar khusus ke dia itu tadi dengan bahasa Inggris. Nah, jadi ketika seperti itu, jadi walaupun dia itu tadi anak ABK, tapi setiap ada perlombaan storytelling, kemudian ada mungkin pidato dengan bahasa Inggris, dia selalu menyabet juara-juara seperti itu, karena memang dia itu tadi suka dalam berbahasa Inggris. Kalaupun dia bisa berbahasa Indonesia itu seperti Cinta Laura kalau kita bilang ya, kalau bicara sangat-sangat
nggak bisa gitu. Jadi makanya di awal-awal itu dia itu kalau dengar orang bahasa Indonesia dia selalu menjerit-jerit. Karena seakan-akan dia itu tadi tidak mengerti bahasa itu tadi apa. Tapi kalau kita berbahasa Inggris dia seperti anak normal. Seperti anak normal biasa. Jadi itulah Bu perbedaan yang nyata. Menurut Bu Nur Sailan bagaimana? Ya Bu, udah terima kasih, udah cukup jelas. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih Bu Nur Sailan. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang lain mengenai anak ABK ini yang mungkin bisa disaringkan sehingga menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Kepada Ibu dosen mungkin juga ada tambahan. Terima kasih Bu. Halo Bu. Ada loh Bu Asna Syahaan. Ada nih. Bu, suara aku dengar. Pak Sem, ibunya ada kan? Ada Bu, ada. Oh, ada. Ada. Kita lanjutkan saja atau bagaimana ini Pak Samuel? Kita tunggu ibunya. Tunggu aja. Tunggu aja lah Kak. Tunggu aja ya. Oke. Sudah dijawab tadi Pak, nomor 1. Halo? Sudah Bu, sudah Bu. Contoh yang paling contoh yang positif itu seperti B.J. Habibie. Bapak itu kan pintar, jenius ya. Dia termasuk anak yang berkebutuhan khusus positif. Begitulah contohnya kira-kira. Kalau di sekolah kita kan ada program akselerasi ya. Yang Iya, dia Bu. bisa melompat. Mungkin SD-nya bisa 5 tahun, SMP-nya 2 tahun, SMA-nya 2 tahun. Itu termasuk anak-anak yang anak berkebutuhan khusus yang positif. Itu. Kalau yang negatifnya dia apa namanya? Anak yang 1000 wajah itu apa namanya? Sindrom kayaknya, Bu. Sindrom ya Bu. Juga ikut termasuk seperti itu. Anak-anak yang tidak, misalnya usianya udah 7 tahun, 8 tahun, tapi tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Termasuklah tuna-tuna laras itu kan. Tuna-tuna itu. Makanya anak-anak tuna-tuna tadi perlu stimulus dia. Agar tidak berbeda dengan anak-anak yang normal. Gimana Bu Nur Sailan? Ya Bu, sudah. Terima kasih Bu. Jadi kalau yang positif itu dia pintar, jenius gitulah. Sedangkan yang negatif kebalikannya. Tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bergantung kepada orang lain. Gitu. Next, jawaban nomor 2.
Baiklah, untuk pertanyaan nomor 2 dari Bu Royhatul Jannah mengenai modul halaman 2.8 mengenai jenis-jenis pelayanan pendidikan khusus yang paling cocok diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus menurut kelompok kami. Mungkin ini akan dijawab oleh Bu Rusdi Lastaida. Kepada Bu Rusdi Lastaida kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu Roy mengenai jenis pelayanan yang efektif yang diterapkan kepada anak. Nah, jika melihat dari jenis pelayanan yang dapat diterapkan, itu yang paling efektif tergantung pada kondisi anak tersebut. Ya, tergantung pada kondisi bagaimana kelainan anak tersebut. Jika kelainan atau penyimpangan anak tersebut masih dalam kategori batas wajar seperti itu, maka kemungkinan bisa dimasukkan dalam beberapa layanan sekolah inklusi, yaitu sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus. Namun, jika kondisi anak tersebut misalnya yang memiliki kelainan ganda atau tunaganda, kemungkinan akan mendapatkan perawatan kesehatan juga selain daripada pelayanan pendidikan. Jadi, mereka biasanya akan diberikan pelayanan dalam bentuk layanan model bukan panti asuhan, rumah sakit, karena mereka membutuhkan perawatan kesehatan juga untuk mendukung untuk mendukung perkembangan mereka. Terima kasih, Bu. Atau ada yang ingin menambahkan? Tunarungu itu kan dia bisu, dia juga ini ya, tuli ya? Anak yang mempunyai keluar biasanya. Iya, Bu, iya. Jadi intinya tergantung kondisi anak ya. Kalau misalnya dia ringan, sedang, parah ya, itu beda-beda penanganannya. Kalau masih tingkat ringan masih bisa lah di sekolah biasa ya. Kalau udah parah ya, baru dia masuk ke SLB misalnya, ya kan? Bahkan di sini katanya apa, rumah sakit ya? Iya, Bu. Udah dalam panti asuhan atau rumah sakit. Siapa yang bertanya nih? Ini pertanyaan dari Bu Royhatul Jannah, Bu. Royhatul Jannah, gimana Bu tanggapannya? Kurang memuaskan kah? Karena setahu saya Bu Nur Jannah ini bukan orang yang memuaskan nih. Tidak bisa memuaskan orang ya kan? Gimana Bu? Ya Bu, sudah Bu. Terima kasih Bu Rusdi. Nanti akan berlanjut itu ke makalah yang lain. Nanti kalau tuna laras gimana penanganannya, di sekolah mana cocoknya, tuna rungu gimana, tuna grahita gimana. Ini kan masih dasarnya ya kan, masih pembukaan ya. Kalau orang mau melahirkan masih buka 1 sama buka 2 ya. Pak Samuel mana ngerti kok gitu. Betul dia. Baiklah, itu tadi Bu Royhatul Jannah. Jadi singkatnya saya buat bahwasanya pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus ini apabila masih ringan, masih kategori ringan, maka dia mungkin bisa di sekolah biasa atau mungkin di sekolah inklusi. Terkadang kalau seperti di sekolah saya itu tadi mungkin masih autis ringan ya. Mungkin karena ada masih ketakutan dari orang tua anaknya itu gimana-gimana, karena memang di sekolah biasa bukan di sekolah berkebutuhan khusus dia menyiapkan shadow teacher biasanya sih. Cuman kadang kita kalau untuk menyiapkan shadow teacher itu tadi kan berdasarkan ya keuangan orang tua sendiri.
berdasarkan ke biaya keuangan orang tua sendiri. Jadi kalau shadow teacher itu kan memang dari kitanya sendiri, bukan dari pihak sekolah. Nah, sedangkan mungkin kalau yang sudah ABK itu tadi dengan kategori berat, mungkin memiliki kelainan dan lain sebagainya seperti tunarungu, tunagrahita, itu memang harus melakukan perawatan lebih. Makanya tadi dikatakan oleh Bu Rusdi itu tadi seperti masuk kayak panti asuhan, seperti ada lembaga tersendiri yang menanggulanginya seperti rumah sakit seperti itu, Bu. Jadi bagaimana Bu Roy? Hatul Jannah? Iya Bu, terima kasih. Iya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari pertanyaan Bu Milawati, yaitu tadi yang berkaitan dengan anak yang mempunyai keluar biasaan atau penyimpangan ganda. Bagaimana cara kita untuk menangani anak yang memiliki penyimpangan ganda? Nah, mungkin hal ini akan dijawab oleh Bu Nur Atika. Kepada Bu Nur Atika kami persilahkan. Ya, terima kasih, Bu. Nah, penanganannya, tunaganda di mana anak berkebutuhan khusus dengan kelebihan dari satu jenis dari suatu jenis kelainan tunggu. Bentar ya, Bu. Ya, Bu. Nggak apa-apa, kami tunggu. Sampai selesai tutorial. Pak Morgan masih oke? Oke, Bu. Masih di sini. Masih di sini. Jomblo juga ini Pak Morgan ini. Cuma ya Pak Morgan ini masih muda, ya Pak Morgan. Iya, masih jomblo, Bu. Pak Morgan ini masih muda dia, masih unyu-unyu. Oke, Bu. Saya bisa jawab. Iya, silakan. Terima kasih, Bu. Tunaganda diterima anak berkebutuhan khusus dengan lebih dari satu jenis kelainan. Contohnya, penyandangan tunanetra dan tunarunggu, sekaligus menentukan upaya penanganan yang lebih ekstra. Diperlukan peranan orang tua yang mendukung penuh anak dalam membantu dalam beraktivitas. Nah, selebihnya diupayakan, tetapi pada anak dan kepada anak dan mengajarkan untuk anak bisa mandiri dengan caranya sendiri. Dan tentunya akan kecil kemungkinan anak tersebut berada di sekolah umum. Nah, mereka biasanya bersekolah di sekolah luar biasa yang disebut SLB. Contohnya, sekolah luar biasa atau GAB di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Di moderator. Medan ada nggak SLB? Ada. Ada kayaknya. Ada kan? Dekat pancing. Ada Bu. Ada juga Helpet. Ada Bu, banyak Bu. Banyak ya. Martubung ada Bu. Iya. Kalau di Kota Medan masih aman lah kita bilang kan. Ya Bu, aman. Kalau di Spiongot sana ya agak gimana Daerah gitu. terpencil yang nggak ada Bu. Spiongot sana apa ya tuh? Jaringan aja susah. Ya kan? Apalagi SLB. Baik, tuna ganda itu seperti tunanetra, bisu, dan tidak mendengar. Ya, bisu dan tidak mendengar. Biasanya itu satu paket tuh. Biasanya satu paket. Jadi dia berbicaranya itu pelan-pelan, mimik wajah, mimik mulut kita ini pelan-pelan kalau berbicara sama dia. Misalnya minum, pakai bahasa ini dia, pakai bahasa isyarat ya, pakai isyarat. Makan, tuh. Syukur dia pandai menulis. Biasanya dia bawa notes gitu kan, mau beli ini gitu kan.
apa namanya, pembelajarannya seperti itu. Kalau dia tidak mendengar, pelan-pelan ulangi. Makanya sekarang udah ada fasilitas seperti itu. Kalau misalnya kita nonton berita, kan ada itu satu orang memfasilitasi bahasa isyarat ya. Pernah lihat Ya nggak? Bu, di ujungnya. Di pinggirnya. Nah, di pinggirnya itu di bawah TV. Ini nggak pernah nonton TV nih Pak Morgan ini. Pernah lihat Pak Morgan? Ya, Bu. Pernah lihat nggak? Lihat apa, Bu? Nah, kan? Tadi Kalau misalnya kita kurang nonton jelas berita, MTV. kalau misalnya kita nonton berita, biasanya itu di TVRI ya. Itu di Kenapa, Bu? bawah kanan ya, bawah. Biasanya ada orang yang memfasilitasi pakai bahasa isyarat. Ada. Nah, pernah lihat kan? Nah, itu dikhususkan untuk orang-orang yang tuli atau bisu ya. Itu. Bisu, ya. Kemudian NG Drive ya. Anji Drive ya. Ada lagu dia itu. Itu kan dikhususkan untuk anaknya. Anaknya kan gangguan berbicara juga. ABK juga anaknya. Karena dia pakai bahasa isyarat kan. Lagu dia itu dikhususkan untuk anaknya. Kalau ini ya, kalau Bapak Ibu memperhatikan, kan ada pakai bahasa isyaratnya itu untuk anaknya. Dikhususkan untuk anaknya. Dan saya punya teman di Facebook. Dia itu kalau saya lihat dia itu relawan gitu. Mengajar di tempat-tempat ABK gitu. Jadi dia kumpulkan tuh orang-orang yang bisu. Jadi bicaranya ya gini-gini. Dia bisa juga. Perlu ini ya, perlu pelatihan juga ya kan. Iya, Bu. Bagaimana ada juga di medsos itu kan suaminya ini angkatan, saya polisi kan, istrinya seperti itu. Ya karena si suaminya saking cintanya kepada istrinya, suaminya belajar bahasa isyarat. Karena hubungan itu kan butuh komunikasi kan. Ya nelpon ya nggak bisa lah, chat lah ya kan. Chat. Gimana Bapak Ibu? Kurang memuaskan karena saya bukan alat pemuas nih. Kok Bu Nur Asimah ini Masya Allah ya. Ketawanya. Ibu-ibu pun kayak gitu juga. Kalau misalnya udah tak paham lagi bahasa lisan, saya pakai bahasa isyarat. Contohnya, artinya apa? Iya. Ya ibu-ibu pun di sekolah kok gitu kan. Kalau udah marah kali, diam. Ya kan? Katanya apa? Nyuruh keluar kan? Bahasa isyarat. Itu cara mereka berkomunikasi. Ya. Kalau tuna apa? Kalau buta apa namanya? Tuna apa? Tunanetra, Bu. Ya, tunanetra. Tunanetra beda lagi komunikasinya. Tapi tunanetra ini bisa bicara. Kasih aja dia handphone, dia harus diperkenalkan mengenai tombol mematikan sama tombol menghidupkan. Kalau cari itu ya nggak nampak kan, nggak tahu. Nanti kita bahas tunanetra. Tunanetra ini sebenarnya banyak pembahasannya. Banyak kelebihan anak-anak tunanetra ini. Mengkusuk lah,
hidupkan organ lah, main musik, ya kan, menyanyi, banyak keahliannya. Nah, ini ada cerita ekstrim Bapak Ibu. Kalau mau rumah tangganya itu adem ayem aja di rumah, nggak ada ribut, nggak ada berantem, kawinlah sama orang bisu. Ya, kalau mau Pak Morgan kayak gitu. Kalau nggak mau berantem sama istri di rumah, nggak mau ribut-ribut, carilah istri yang bisu. Gimana dia nggak bisa bicara. Janganlah Bu, ekstrim banget. Iya, janganlah, ya kan. Jadi ada kejadian ini di Pangururan Samosir. Pangururan masuk dalam gitu. Jadi jadi Bapak Ibu, dia itu sudah berumah tangga, anaknya kalau nggak salah ya, ada anaknya, nggak salah 3 atau berapa. Gantung diri dia, bunuh diri. Kenapa? Karena orang bisu ini tidak bisa mengungkapkan isi hatinya, dia nggak bisa curhat kepada orang kan. Gimana dia mau curhat sementara orang yang dicurhati itu tidak tahu bahasa dia, bahasa isyarat dia. Jadi orang bisu ini, maaf cakapnya, tingkat kesetresannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Kita bisa untuk mengungkapkan kekesalan dengan menjerit, gitu kan. Kalau orang bisu, ya bisa dia menjerit, cuma ya kan tidak, ini kan tidak terkeluarkan gitu, tidak tersalurkan. Kalau kita misalnya ada masalah, kita curhat ke orang, gimana ini, gini, minta dong solusinya. Kalau orang bisu, gimana? Jadi tingkat kesetresannya itu tinggi. Jadi stres dengan kehidupan dia, masalah dia, ya kan? Akhirnya dia bunuh diri, gantung diri dia. Bisu. Tapi kan Bu, kalau saya perhatikan orang yang bisu itu mempunyai tingkat apa namanya Bu? Tingkat kerajinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia yang normal pada umumnya. Karena ada beberapa saya lihat di kampung saya yang bisu ini pintar mencari uang ibaratnya Bu. Jadi mereka itu sama juga seperti kita, kebutuhan pengen ini pengen itu. Jadi mereka belajarnya dilihatnya kita. Jadi kalau misalnya kita bekerja seperti ini, mereka juga Bu, melakukan hal yang sama seperti manusia yang pada normalnya. Nah, ada juga kemarin, tapi ini udah menikah dengan lelaki yang normal. Tapi itu tadi Bu, memang kami di kampung itu ibaratnya salut sekali. Ibu ini nanti ibaratnya Bu, untuk memenuhi kebutuhannya juga, nyetrika di rumah orang, mau ngambil cabai di ladang orang, yang penting semua dikerjakan. Tapi itu tadi lah Bu, kita kalau misalnya memang saya perhatikan, yang suaminya ini memang harus betul-betul memang menerima apa adanya yang istrinya tadi. Jadi suatu tantangan juga sih bagi kita yang ibaratnya yang lebih satu tingkat dari yang ABK. Ibaratnya kita harus banyak-banyak bersyukur, kita buktikan bahwa kita juga bisa ibaratnya apa lebih dari mereka juga. Karena anak ABK aja untuk dirinya aja bisa dia ibaratnya menghidupi dirinya sendiri, apalagi yang kita normal. Itu Bu, yang pandangan saya. Iya, terima kasih Pak Iko ya. Itu sebenarnya pembelajaran juga sama kita, orang yang nggak normal aja bisa untuk menghandle dirinya sendiri untuk bertahan hidup kan. Sementara kita yang sempurna, malas-malasan, tidur-tiduran, minta-minta, ya kan. Ya, kalau misalnya kita lihat di Jawa-Jawa sana ya, misalnya dia tidak punya tangan, maaf cakap tidak punya tangan, kakinya bisa untuk melukis, kakinya bisa untuk mengukir, ya kan? Kalau kita, sudahlah itu di pinggir-pinggir jalan itu, di lampu merah, ya kan? Untuk mendapatkan belas kasih orang. Ya, jadi pembelajaran juga ya. Ada lagi yang mau ingin sharing-sharing, ada mungkin
tetangganya atau ada yang dikenal tentang bisu ini? Ya, Saya silakan. Ibu Mila. Ya, Bu. Dari pengalaman saya, kebetulan ada anak dari sepupu saya kan dia bisu juga, Bu. Dan mereka memang sekolah, Bu, di SLB. Dan kemudian dia ketemulah dengan pasangannya cocok. Mereka menikah ya kan, Bu. Karena mereka latar belakangnya dari sekolah, mereka bisunya tidak terlalu pakai bahasa isyarat karena dilatih mereka udah bisa bilang mama. Nah, gitu bisa misalnya dia panggil nama saya Mila, bisa Bu, karena dia sekolah jadi dilatih. Dan kebetulan kan sekarang sudah memiliki seorang putri mereka dan menjalani hidup mereka seperti kita layaknya manusia yang normal. Dan kebetulan ini lahir dengan anak yang normal dan bisa bicara, Bu. Memang kuasa dari Allah ya, Bu ya. Jadi pengalaman saya begitu, bahwa seseorang yang bisu menikah dengan orang yang bisu juga dan melahirkan anak yang normal seperti kita gitu, Bu. Dan mereka hidup seperti kita juga, lingkungannya normal juga, bekerja. Memang mereka bekerjanya usaha lah, Bu, dikasih usaha di rumah, jualan gitu, Bu, buka kedai. Ya bisa semuanya normal karena mereka backgroundnya sekolah SLB, Bu, gitu. Iya. Hitung pintar gitu. Terima kasih, Bu. Sekarang, Bu, udah nggak bisa lagi kita sepele sama orang-orang seperti ini, karena satu contoh ya, di ujian CPNS ada khusus untuk mereka. Iya, ada Bu. khusus jalur untuk mereka. Dan mereka pun memiliki komunitas, Bu. Kalau Iya, komunitas. Sudah kumpul luar biasa, mereka aktif ramenya semuanya gitu, Bu. Iya, saudara saya, jadi saya perhatikan mereka ya normal seperti kita gini, Bu. Semua cuman terkadang ada yang dia tidak begitu mendengar suara, jadi perlu ada getaran kalau manggil. Misal kita pukul meja, nah baru dia lihat ke kita gitu. Karena kan kalau bisu dia ya. Iya, gitu, Bu. Jadi pengalaman saya itulah, Bu. Saya perhatikan dari anak dari sepupu saya sendiri. Terima kasih. Kalau ini artis ya anak Dewi Yul ya, guys, seperti itu ya. Intinya kalau ini ada Hepeng ada, anak itu disekolahkan. Normal lagi ya. dia. Normal lagi dia. Yang masalah kan ininya nggak ada. Apa mau boleh baut kan? Hepeng yang mengatur ya kan? Ada lagi Bapak Ibu? Setengah jam lagi. 30 menit lagi. Silakan. Ada yang ingin ditanya, silakan. Ada yang mau sharing-sharing lagi? Bu Nur Asima, ada yang mau ditambahkan? Bu, mau nanya. Kalau misalnya dia yang pembekalan, dia pula yang nanya. Enggak, kan namanya sharing, Bu. Ya, kan sharing. Semua ilmu pemakalah itu banyak, Bu. Terus? Jadi gini, Bu, saya punya adik sepupu angkat. Nah, dia ini awalnya bagus, Bu. Seperti kita lah, manusia pada awalnya normal lah ya kan, Bu. Tiba-tiba dia kena step, Bu. Nah, dan wajahnya itu langsung berubah macam yang sindrom itu, Bu. Dia susah bicara, terus wajahnya berubah. Dan sekarang dia umurnya udah 9 tahun, tapi dia belum sekolah, Bu. Belum bisa ngomong, Bu.
apa itu termasuk ada gennya atau gimana, Bu? Saya bingung, Bu. Soalnya awal dia diangkat dari bayi, dia normal, Bu. Wajahnya bagus. Tiba-tiba karena step itu berubah dia jadi kena sindrom itu, Bu. Itu asli dari kehidupan nyata saya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Ini saya dengar ya, orang step itu ada 2 kemungkinan. Kalau nggak bodoh banget, pinter banget. Iya Bu, pas itu Bu. Nah, kalau nggak pinter banget, bodoh banget gitu. Jadi step ini makanya hati-hati dengan step itu ya. Langsung bawa aja ke tempat ini kan, ke rumah sakit atau klinik kan. Jadi saya belum bisa menjawab Bu, karena saya belum pernah melihat. Tapi saya pernah mendengar kalau orang yang kena step ini bisa menjadi anak yang pintar banget atau bodoh banget. Kalau dari gennya gimana? Ada latar belakang seperti itu? Saya kurang tahu, Bu, karena dia diambil dari rumah sakit, Bu. Jadi ada saudara kerja di sana, dibilangnya ada anak. Ini ada anak bayi yang orang tuanya tidak ada, meninggallah mamanya. Ayahnya nggak tahu, Bu. Jadi ada di rumah sakit, diambillah sama tulang saya, om saya. Begitu dirawat, memang normal, Bu. Semua bagus. Tapi umur 2 tahun dia kena step. Itulah langsung berubah dia, Bu. Itulah mungkin mempengaruhi step itu kan? Itulah nggak tahu, Bu. Sampai sekarang wajahnya malah makin mendekatin yang 1000 wajah itu, Bu. Perempuan pula ya? Ya, Bu. Pas perempuan, Bu. Kalau perempuan ini kita maaf cakapnya agak repot kalau misalnya dia seperti itu. Karena nanti dia usia dia haid, dia tidak bisa ngurus dirinya sendiri. Atau yang lain ada yang ada masukan tentang step ini. Coba Ibu Nur Sailan ini kan udah pengalaman di bidang step menyetep ini. Gimana Bu, kalau orang step itu Bu? Ya, setahu saya yang seperti Bu bilang itulah Bu, kalau udah anak itu step ya 2 kemungkinan, kalau enggak ya dia kalau nggak sangat bodoh, ya sangat pintar. Makanya kalau udah anak itu namanya demam, segeralah dibawa ke rumah sakit kan, yang dikhawatirkan itulah Bu, takut kita step, nanti anaknya itu jadi ada kelainan. Gitu Bu Nur Saima. Kalau udah anak itu demam, jangan Ibu biarkan. Dibawa ke klinik, ke rumah sakit. Ada lagi Pak Mariano tambahannya? Pas? Pas, Bu. Ini enaknya sama laki-laki. Pas. Bu. Ya. Mau menegak. Gini, Bu. Kebetulan menurut saya ada juga orang tuanya kalau pernah step, Bu. Ya kan, jadi ya saya pintarannya, ya kebisaan silakan, Bu. Sementara dia Bu Nur Atika, suara Ibu menggema, ya enggak? Iya. Coba ulangi. Halo? Ya. Nah, jadi dia udah kelas 3 kok. Tapi hafal dari A sampai Z. Tapi emang benar-benar seburuk itu gitu ya, sampai seperti itu. Jadi saya marahin, karena sempat saya marahin kan, karena emang nggak tahu itu gitu. Saya kurang tahu kan tentang step itu. Jadi
kenapa kamu ditanyakin pun dia diem aja, dimarahin diam terus sampai nggak datang lagi kan. Nah orang tuanya itu kebetulan menjaga sekolah lah, ternyata orang tuanya bilang pernah step. Saya kayak menyangka gitu kan, iya benar nggak sih kalau misalnya orang yang step itu sampai bisa seperti itu gitu Bu, hafal huruf abjad aja dia nggak bisa ngapal gitu. Jadi kalau saran lah dari Ibu, saya harus ambil tindakan seperti apa itu untuk murid saya itu gitu Bu. Ini ABK juga kan? Itu nggak tahu, nggak sekolah ABK, tapi karena saya kan menanggapi yang step tadi nih Bu. Benar Iya, ABK ini sebenarnya gema-gema kan? Nggak jelas. Ada yang menyimpulkan nggak pertanyaan Bu Atika ini? Udah. Ada yang bisa menyimpulkan nggak pertanyaan Bu Atika ini? Suaranya menggema. Nah, jadi kan Bu, Kak, ini saya dari punya Kak. Gimana? Bu Atika, maaf ya, signalnya mungkin nggak bagus mungkin. Bu Nur Asima, Ibu berapa orang di situ? Bu, kami kan karena mau presentasi, jadi kami 3 ngumpul Bu di rumah saya. Jadi si Atika mau ngomong sama Ibu nih. Oh, pantas lah Ibu nengok-nengok ke kanan ke kiri, rupanya ada ini kawannya. Terus. Bu, jadi sebenarnya dia normal Bu, tapi kalau misalnya diajak ngomong gitu kan, kebanyakan diam. Nah saya juga bingung awalnya. Oh, jadi Bu Atika ini di situ? Iya. Baru loading saya nih. Iya Bu. Lanjut. Iya. Nah jadi seperti itu Bu. Dia di bersekolah SD gitu Bu, nggak sekolah yang berkebutuhan khusus itu enggak. Kenapa bergelombang Bu suaranya? Tadi biasa aja nih Bu durasi. Di situ enggak. Halo? Ya. Nah seperti itu Bu. Sampai lupa. Astaga. Nah dia bersekolah di sekolah biasa Bu, cuman ya karena step itu tadi Bu. Karena step itu tadi dia emang bener-bener down, nggak bisa apa-apa gitu. Menghafal pun kurang gitu, untuk berbicara pun kurang gitu. Ya diem aja gitu. Saya tanyain, diem aja. Terus sampai orang tuanya lah datang baru bilang kan, ngasih tahu kalau alasannya itu, Bu dia memang seperti itu gitu. Karena dia pernah step. Terus saya mikir lah, oh kalau misalnya step emang dampaknya sampai sebegitunya gitu. Selain yang mukanya apa berubah gitu ya kayak yang dibilang selain berubah jadi seribu wajah kayak yang dibilang Bu Asma itu. Nah rupanya untuk menghafal dan mengingat apapun itu masih emang benar-benar kurang juga gitu. Kalau saya sarankan Bu, ya nanti kita buat pelatihan, buat penelitian. Apakah anak step itu berpengaruh terhadap IQ-nya ya kan? Kita buat penelitian nanti. Soalnya ini perlu jawaban ilmiah ya kan? Bukan Ya, jawaban asal-asal. Soalnya tetangga saya pun pernah step kan. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, bahkan sering dia Bu dulu kecilnya step gitu kan. Ya sekarang alhamdulillah bahkan dia pinter gitu ya. Memang pinter bener kayak yang Ibu bilang tadi kan, ada yang pinter kali, ada yang bodoh. Makanya sedang-sedang aja Bu, nggak usah kepintaran kali, nggak usah kebodohan kali.
Bisa mengikuti kan, Bu? Apa Pak Eko? Yang penting bisa mengikuti ya, Bu. Iya. Nyambung kita apa kita sampaikan. Kalau kepintaran kita nggak bisa ikutin payah juga kan? Iya Bu, jadi Nanti pengajarnya itu lah kan Bu agak sulit. Nanti kita buat penelitian ya, apakah anak step itu berpengaruh kepada IQ-nya ya. Soalnya kan ini harus ada ininya kan, ada jawaban ilmiah ya. Jadi kalau memang betul itu bisa membuat orang pintar, ya coba step lah anaknya kan. Kalau memang Tapi kalau bodoh gimana pula lah itu, Bu? nah, itu tadi. Jadi jangan step ya kan. Tapi nggak ada orang tua yang minta anaknya step. Makanya jaga-jaga. Jangan demam gitu kita abaikan ya kan. Tapi Bu, saya ada pengalaman murid saya memang step. Tapi kita sebagai orang tua, ini mungkin saran untuk kita semua ya. Kalau misalnya anak kita memang sudah tahu kita pernah step, kita harus cerita kepada wali kelasnya terlebih dahulu. Agar apa? Agar nanti pada saat proses pembelajaran, guru bisa ibaratnya memberikan bimbingan khusus kepada anak tersebut. Jadi ibaratnya bisa membedakan, kan otomatis kan beda lah anak yang step kemampuannya, apalagi ini yang kategori di bawah rata-rata dengan anak yang normal. Jadi memang di sini cara pengajaran kita pun sebagai guru dan orang tua memang harus betul-betul memahami anak ini. Jadi kemarin memang kami sepakat semua, Bu, ada satu orang memang seperti itu. Kalau misalnya kami tanya, dia nangis. Bahkan sampai anak ini kencing celana di kelas. Saking takutnya. Apa yang kita sampaikan memang tidak nyambung dan tidak mau dia berbicara. Nah, kemarin saya ibaratnya menumbuhkan semangat dia. Ibaratnya saya sering ibaratnya ngasih hadiah sama dia, ibaratnya memuji-muji dia, ibaratnya setidaknya dia ibaratnya mau terbuka atau mau ibaratnya kalau kita tanya dijawab. Jadi selain dari bimbingan dari sekolah, jadi orang tua juga ada juga bimbingan ibaratnya mengajari di rumah. Memang kalau misalnya anak yang step ini, Bu, tidak boleh kita paksakan memang dia harus sesuai dengan yang kita inginkan atau memang sesuai dengan anak normal pada umumnya. Karena itu tadi, Bu, mungkin pada saat step dia demam tinggi kan itu kan karena ada bakteri atau virus yang terinfeksi di dalam tubuh kita. Mungkin jaringan otak kita atau apanya tadi sudah memang digrogoti oleh virus-virus atau bakteri tersebut sehingga mengakibatkan lemahnya daya tangkap atau daya serap anak tersebut. Jadi memang di sini apalagi di kampung di tempat saya mengajar, mungkin rumah sakit jauh atau tidak ada sekolah anak berkebutuhan khusus. Jadi orang tua menyekolahkan dia di sekolah negeri sama seperti anak yang normal. Tapi itu tadi orang tuanya pada saat masuk langsung dijelaskan bagaimana kelemahan anaknya, bagaimana dia di rumah. Jadi mungkin kita sebagai calon guru pun harus ya memahami bagaimana anak tersebut. Jadi solusinya kami buat pada pada anak tersebut, Bu. Awalnya kami buat tinggal kelas, tapi tetap tidak ada perubahan, tinggal kelas. Nah, setelah kami rapat semua dewan guru, bagaimanapun dia tetap naik kelas karena kita sudah tahu kelemahan dia seperti apa, karena apapun kita sampaikan tetap tidak mengerti. Nah, seiring waktu berjalan, Bu, memang kelemahan dia di membaca, tapi berhitung dia karena sudah mengenal angka, jadi dia setidaknya bisa penjumlahan yang tapi angkanya tidak terlalu besar-besar. Seperti itu solusi dari saya, Bu. Terima kasih. Nanti kalau yang dibuat penelitian, Pak Eko ini wajib ada ini Pak Eko ini ya. Karena rupanya ada virus-virus yang menggerogoti di otaknya ya. Iya loh, kan itu karena virusnya, Bu, makanya kadang anak itu bisa kejang-kejang atau demam tinggi. Nah, kita kan sebagai orang tua kan sepele, tidak cepat-cepat membawa ke rumah sakit. Makanya saat demam tinggi itulah tadi virus tadi ibaratnya menyerang kekebalan tubuh kita, Bu. Terima kasih. Iya.
Ini ilmu baru nih sama saya nih. Makasih Pak Iko ya. Pak Mariana gimana Pak? Nggak paham saya Bu kalau soal step-step ini karena saya nggak pernah nemuin yang step gitu Bu, nggak pernah Iya, menangani juga gitu kan. saya pun ibu baru pun belum pernah juga Pak. Jadi biar antisipasi gitu. Kalau Pak Samuel mana ngerti ya kalau gini? Mana dia? Oke Bu, belum pernah Bu. Belajar Pak Samuel. Nanti kalau anaknya agak demam-demam gitu jangan dibiarkan. Langsung saya kasih Bu. Mana? Oke, ada lagi Bu sebelum kita tutup nih. 11.50. 10 menit lagi ya kita tutup ya. Iya Bu. Jam 12. Kita semua istirahat, sholat makan. Pak Morgan itu udah minum teh manis dia tuh. Lapar Bu. Air putih Bu. Lapar silahkan makan, haus silahkan minum. Kalau berlebih kemari ya. Gimana Bu Nur Sailan Lubis yang sudah pakarnya? Ada berapa Bu anak ibu? Ibu anaknya berapa? 2. Cucu udah berapa? Belum. Ya. Coba Pak Mariana agak dimatikan itu apanya, siapa yang berisiknya? Oke, saya matikan semua deh. Saya mute kok. Saya matikan semua suaranya. Oke. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin di-share? Silahkan. Kenapa Pak Morgan ini ya? Pilek ya? Enggak Bu. Oke, press care. Iya. Udah suatu kebiasaan Bu. Oh gitu ya? Iya. Ada lagi Ibu, Bapak? Sebelum saya tutup, saya mau pulang nih. Boleh Bu, silahkan. Sekarang aja Bu. Pak Mariano udah berapa anaknya? 2 Bu. 2 juga? Iya Bu, 2. Bu Royani Setanggang? Berapa anaknya? Hah? 1. 1? Cukup 1? Nggak ada lagi Bu. Oh cukup 1 ya? Iya. Bapaknya sudah pergi menghadap Yang Maha Kuasa. Lagi Bu. Sudah cukup Bu. Kalau maaf ya, orang kalau Batak apa ya, susah untuk nikah lagi ya? Nggak tahu, tapi memang belum ada niat, nggak ada niat Bu. Gitu ya. Iya. Belum ada niat ya. Payah nih kalau nggak ada niat, payah nih untuk berniat kan. Iya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Atau saya tutup aja kamera saya. Kita tunggu sampai
5 menit ya, boleh? Boleh, Bu. Ya, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Kali tulang ini, Kenapa? Kak, tinggal dia yang terbuka kameranya, belajar sendiri. Kenapa mati? Baik Bapak Ibu, kita akhiri saja ya. Halo Bapak Ibu. Iya, Bu. Oke, Bu. Ya, kita akhiri aja ya Bu pertemuan kedua ini ya.
Iya, Bu. Sampai ketemu di minggu depan. Nanti Senin saya kabari ya. Saya kasih TT ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.